Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rimaltvianti SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SLB Negeri 1 Martapura, Kabupaten Banjar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual, nilai dan peran guru penggerak modul 1.2. Pada modul 1.1, kita telah banyak diajari mengenai filosofi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara. Sebagai seorang calon guru penggerak, tentunya kita harus dapat memahami nilai-nilai guru penggerak. Ada 5 nilai guru penggerak. Yang pertama adalah berpihak pada murid, yang kedua reflektif, yang ketiga mandiri, yang keempat kolaboratif, dan juga yang kelima adalah inovatif. Tidak hanya sampai memahami, akan tetapi kita juga harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai tersebut ketika menjalankan peran sebagai guru penggerak. Adapun peran-peran guru penggerak adalah: pertama, menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua, mewujudkan kepemimpinan peserta didik, yang ketiga, menggerakkan komunitas praktisi, yang keempat, mendorong kolaborasi antar guru, dan yang kelima, menjadi coach bagi guru lain. Berikut adalah gambaran jika saya sudah menjadi guru penggerak dan sudah berlangsung selama 3 tahun. Seperti yang telah diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, guru merupakan seorang petani dan murid adalah benihnya. Oleh karena itu, setiap proses pembelajaran hendaknya selalu berpihak kepada murid. Hal ini berarti sebagai seorang pendidik, kita harus mengutamakan kepentingan dan juga kesejahteraan murid sebagai prioritas utama. Tentunya dengan menciptakan lingkungan belajar yang inklusi, adil, dan memperhatikan kebutuhan, minat, serta potensi yang telah dimiliki oleh setiap murid. Tidak hanya secara akademik, tapi proses pembelajaran tentunya juga harus berfokus pada pengembangan secara holistik yang meliputi kognitif, sosial emosional, dan juga pastinya perkembangan fisik murid. Sehingga kita akan dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna, relevan, dan menginspirasi untuk membantu murid mencapai potensi maksimalnya. Peran yang sudah dan akan saya lakukan sebagai pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid adalah: yang pertama, melaksanakan asesmen diagnostik pada tahun ajaran baru untuk dapat memetakan kemampuan dan kebutuhan belajar murid. Karena di SLB Negeri 1 Martapura terdapat banyak murid dengan ketunaan dan kemampuan serta kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Dikarenakan banyaknya perbedaan tersebut, maka saya juga menerapkan pembelajaran yang berbasis inklusi. Tentunya dalam proses pembelajaran akan ada murid yang mengalami bimbingan. Maka sebagai seorang guru penggerak, saya akan memberikan bimbingan pribadi bagi peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Selain itu, saya juga akan mengajarkan dan juga menghargai keragaman budaya, agama, latar belakang sosial, maupun keunikan individu yang dimiliki oleh setiap murid. Kemudian, saya juga akan membentuk kebijakan sekolah yang tegas terhadap intimidasi seperti bullying dan juga pelecehan, baik itu secara seksual, fisik, maupun verbal. Dalam proses pembelajaran pun sebisa mungkin saya akan melibatkan peserta didik dalam proyek pembelajaran yang relevan dan bermakna. Kemudian, saya juga menyediakan beragam pilihan kegiatan ekstrakurikuler untuk mengeksplorasi minat dan juga bakat murid di luar kurikulum. Yang tidak kalah penting adalah membangun hubungan yang positif antara guru dan murid, dan juga memberikan kesempatan murid untuk dapat berpartisipasi aktif, memberikan mereka ruang untuk bicara tentang emosi, dan memberikan dukungan dalam mengelola emosi tersebut. Terakhir adalah melakukan evaluasi yang holistik terhadap kemajuan murid dan tidak hanya berfokus pada aspek akademik semata. Berikut adalah dokumentasi kegiatan belajar mengajar di SLB Negeri 1 Martapura yang berpihak kepada murid. Pertama, yaitu adalah kebebasan untuk berkreasi pada pembelajaran literasi, di mana mereka membuat poster literasi untuk mading sekolah. Kemudian ada juga pembelajaran yang mengajarkan mereka untuk berpartisipasi aktif menjaga kebersihan lingkungan serta mengelola sampah organik menjadi kompos pada kegiatan P5 Kesatria Lingkungan. Tidak hanya melulu mengenai akademik, tapi di SLB Negeri 1 Martapura juga ada kegiatan ekstrakurikuler menyanyi untuk mengembangkan potensi setiap murid. Sebagai seorang manusia tentunya tidak luput dari kesalahan karena memang tidak ada manusia yang sempurna.
Kadangkala ketika kita membuat sebuah rencana, bisa saja berjalan tidak sesuai dengan ekspektasi. Maka dari itu sangat diperlukan mengenai pemahaman tentang nilai guru penggerak, yaitu adalah reflektif. Dengan melakukan refleksi, kita bisa terus-menerus melakukan introspeksi diri terhadap apa yang kita telah lakukan. Konsistensi itu tentunya akan membuat kita memaknai pengalaman yang sudah terjadi. Maka sangat penting sekali menjadikan refleksi sebagai sebuah kebiasaan. Adapun kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan adalah memanfaatkan hasil supervisi untuk perbaikan pembelajaran, kemudian juga memanfaatkan hasil saran dari rekan sejawat untuk terus memperbaiki diri, konsisten dalam melakukan refleksi setelah kegiatan pembelajaran sehingga saya tahu apa hal baik yang harus dipertahankan dan apa hal kurang baik yang harus saya tingkatkan. Kemudian membuka diri terhadap pengalaman baru sekaligus mengevaluasi baik secara positif maupun secara negatif, atau dapat melihat pro dan kontra dari suatu pengalaman baru. Kemudian melakukan aksi atau respon perbaikan terhadap pengalaman yang sudah berlalu, dan senantiasa memaknai pengalaman yang sudah terjadi. Seorang guru penggerak tentunya juga harus memiliki nilai mandiri, di mana mereka mampu mengenali diri dan juga mengeksplorasi lebih jauh terhadap potensi diri yang mereka miliki. Dalam perilaku pun mereka tentunya juga akan menunjukkan sikap tanggung jawab dan disiplin, serta tidak lelah untuk belajar sehingga mereka memiliki pikiran yang terbuka dan juga siap menerima perubahan yang akan terjadi. Yang lebih penting adalah mereka mampu untuk memotivasi diri untuk terus belajar dan memberikan perubahan positif untuk orang-orang di sekitar. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan adalah: pertama, terus belajar dari berbagai sumber yang relevan untuk dapat meningkatkan potensi diri yang saya miliki serta profesionalitas saya dalam mengajar. Kemudian, aktif dalam komunitas pendidikan dan juga komunitas yang relevan untuk mendukung peran sebagai seorang guru penggerak. Yang ketiga, mengikuti kegiatan pengembangan profesi. Yang keempat, mengikuti kompetisi untuk meningkatkan kompetensi yang saya miliki. Dan yang kelima, aktif bertukar pikiran atau sharing dengan rekan sejawat. Berikut adalah beberapa dokumentasi kegiatan untuk meningkatkan nilai mandiri sebagai seorang guru penggerak. Pertama, saya pernah mengikuti pelatihan sebagai pelatih untuk atlet usia dini bagi anak-anak disabilitas intelektual yang dilaksanakan oleh Special Olympics Indonesia Kalimantan Selatan. Kemudian, saya juga mengikuti bimbingan teknis untuk peningkatan seni guru SLB seprovinsi Kalimantan Selatan. Terakhir, menjadi narasumber untuk gerakan Youth Club pada acara Rapat Kerja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya adalah nilai kolaboratif. Pada nilai kolaboratif, seorang guru penggerak haruslah mampu berkomunikasi dengan baik dengan banyak pihak. Kemudian, juga memiliki kemampuan untuk membangun sinergi dan juga kerjasama yang baik dengan atasan, sesama rekan guru, wali murid, serta pihak luar sekolah untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan. Pertama, bekerja sama dengan sesama rekan sejawat untuk dapat memberikan pelayanan pendidikan yang mengakomodir kebutuhan murid. Kedua, bekerja sama dengan orang tua untuk mendukung proses pembelajaran. Dan yang ketiga, bekerja sama dengan pihak luar untuk dapat meningkatkan daya sanding sekolah. Berikut adalah beberapa dokumentasi kegiatan yang sudah saya lakukan. Yang pertama adalah bekerja sama dengan sesama rekan guru untuk mensukseskan acara pengukuhan dan juga pelepasan siswa-siswi SLB Negeri 1 Martapura. Yang kedua adalah kegiatan bersama dengan Pikpotats, yaitu Pusat Informasi Kegiatan Persatuan dengan Anak Down Syndrome untuk mendukung proses pembelajaran murid. Yang ketiga adalah talk show olahraga bersama RRI Pro 2 Banjarmasin untuk meningkatkan daya sanding sekolah di masyarakat. Nilai yang tidak kalah penting adalah inovatif, di mana seorang guru penggerak haruslah mampu untuk memunculkan ide atau gagasan yang baru yang pastinya tepat guna untuk mengatasi permasalahan pendidikan yang ada. Kemudian hal itu dapat dilakukan dengan cara melihat peluang dan juga potensi di sekitarnya untuk mendukung dan juga meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang paling penting adalah kreativitas dan tekad untuk pantang menyerah dalam mencoba hal-hal baru. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan.
Yang pertama, menerapkan pembelajaran yang disesuaikan dengan kodrat alam dan juga kode zaman, di mana seperti zaman sekarang sudah sangat diperlukan sekali integrasi media teknologi dalam proses pembelajaran. Yang kedua adalah membuat media pembelajaran yang inovatif dan tentunya interaktif, serta menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan yang dapat memunculkan kreativitas dan juga inovasi pada murid. Berikut adalah beberapa dokumentasi kegiatan yang sudah saya lakukan. Yang pertama adalah pembelajaran yang sudah terintegrasi dengan teknologi. Yang kedua adalah penggunaan media interaktif, seperti contohnya dalam gambar ini adalah papet yang dibuat dengan tongkat serta dengan gambar dan juga memanfaatkan kardus, dan menggunakan metode storytelling agar murid dapat lebih mudah memahami apa yang sedang diajarkan. Yang ketiga adalah fashion show Hari Pahlawan Nasional yang dapat memunculkan kreativitas pada peserta didik dan tentunya juga inovasi-inovasi baru yang akan mereka tampilkan. Kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan jangan lupa, jadilah guru penggerak yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan.